Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi bab kalimah thayyibah atau bab iman atau la ilaha illallah. Kalimat thayyibah itu namanya lafaz la ilaha illallah, disebut kalimah thayyibah. Oke, jadi hadis yang ke-17 tentang iman atau kalimat thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala Sami'tun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul idza kana yaumul qiyamah suffa'tu faqultu ya rabbi adkhilil jannah man kana fi qalbihi khardhalatun fayadkhuluna thumma aqul adkhilil jannah man kana fi qalbihi adna syai'. Hadis riwayat Imam Bukhari atau rawahul Bukhari. Ini terulang semalam tak apalah. 17. Oke. Sayyidina Anas radhiyallahu an berkata bahwa saya telah mendengar Nabi bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila berlaku hari kiamat maka syafaatku akan diterima. Jadi ketika hari kiamat nanti Rasulullah akan memberi syafaat atau pertolongan. Aku akan berkata, wahai Tuhanku, ya Rabbi, masukkanlah ke dalam surga seseorang yang ada dalam hatinya iman walaupun sebesar biji sawi. Walaupun iman itu sedikit sangat, maka kalau orang tua ada iman, maka Allah akan beri syafaat beliau kelak di hari kiamat. Oke, lantaran itu Allah akan menerima syafaatku itu. Oke, maka mereka pun akan masuk ke dalam surga. Oke ya. Oke, seronok kalau kita jadi umat Nabi Muhammad. Walaupun iman kita sedikit sangat, sebiji sawi, maka Rasulullah akan beri syafaat kepada kita di hari kiamat nanti, insyaallah. Oke, kemudian aku akan memohon lagi. Rasulullah pun memohon lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, masukkanlah ke dalam surga sesiapa yang punya iman yang paling sedikit sekalipun. Walaupun orang itu beriman sedikit sangat atau lebih dikit daripada biji sawi, macam sekecil debu. Jadi dia ada iman, ada percaya Allah dan Rasulnya, maka akan diberi syafaat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Paham ini ya? Lagi seronok jadi umat Rasulullah. Kalaupun ada iman sedikit sangat, maka Rasulullah boleh memberi syafaat kita di hari kiamat. Walaupun dosa kita banyak. Itu kelebihan umat Nabi Muhammad. Oke, terus hadis yang nomor 17 tentang iman. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol yadkhulu ahlul jannata al-jannah wa ahlun nari an-nar. Tsumma yaqulullahu ta'ala akhriju man kana fi qalbihi misqalu habatin min khardalin min iman wa yukhrajuna minha qadiswaddu fayulqawna fi naharil hayah fayang butuna kama tambutul hibbah fi janibis sail alam taro annaha takhruju safra'a multawiyah. Hadis riwayat rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bi Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ahli surga telah masuk ke dalam surga, penduduk surga masuk ke dalam surga, dan ahli neraka telah masuk ke dalam neraka, ini cerita hari kiamat nanti. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, keluarkanlah dari neraka siapa saja yang punya iman seberat biji sawi di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala akan menyuruh malaikat, sesiapa orang penduduk neraka dan masuk neraka, penduduk surga dan masuk surga, maka Allah pun berfirman, menyuruh malaikat, tolong suruhlah malaikat keluarkan sesiapa saja yang ada iman dalam hatinya walaupun seberat biji sawi. Oke, seronok terus. Seronok jadi umat Rasulullah. Tapi kalau boleh jangan masuk neraka dulu lah. Kalau boleh lah, terus masuk surga. Harap-harap lah ya. Na'udzubillah kita masuk neraka dulu ya. Oke, terus. Lantaran itu mereka yang sedemikian dikeluarkan dalam keadaan mereka telah terbakar menjadi hitam legam. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Kita tidak masuk. Orang itu sudah masuk neraka, tapi ada hati dia ada iman walaupun sedikit sekecil biji sawi. Allah pun berfirman, malaikat suruh mengangkat siapa-siapa yang punya iman walaupun sekecil biji sawi. Tapi dalam keadaan sudah hitam gosong, kalau orang Indonesia kata, hitam legam, dah gosong hitam semua.
Waliyadzubillah. Terus kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam nahrul hayat atau sungai kehidupan. Nah, setelah diangkat dalam keadaan hitam legam, udah kosong, tapi ada iman sedikit, Allah angkat, malaikat angkat, masukkan ke dalam nahrul hayat atau sungai kehidupan. Nah, dimasukkan ke dalam air, nah, sungai kehidupan namanya. Maka mereka akan tumbuh subur, sempurna lagi, tumbuh lagi, yang hitam-hitam gosong-gosong itu hilang, tumbuh menjadi manusia lagi. Nah, maka mereka akan tumbuh subur, segar bermaya dengan segera. Itu kuasa Allah. Masukkan air kehidupan nahrul hayat saja, dia terus hidup subur lagi, macam semula lagi. Sebagaimana biji benih yang tumbuh di endapan banjir. Macam ada endapan banjir, ada pasir tuh, ada biji tumbuh. Biji nak tumbuh karena mendapat air dan baja yang cukup. Nak tumbuh tuh udah ada putik dia sedikit keluar. Lepas itu kena air dan baja. Tidaklah kamu pernah lihat biji benih itu bertambah subur menguning. Hadis riwayat Bukhari. Macam ibaratnya macam biji yang nak tumbuh tuh, lepas itu terkena air dan terkena baja atau pupuk, maka itulah mereka tumbuh cepat, menguning atau menghijau, nak tumbuh daun. Itu ibarat dia, perumpamaan dia. Oke, sekarang kita baca hadis satu lagi kot. Satu lagi. Kita tambah satu lagi. Oke. Nomor 19 tentang iman. An Abi Umamah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun faqala ya Rasulullah mal iman. Qala idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Al hadis rawahul Hakim. Hadis riwayat Imam Hakim. Jadi Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi telah bertanya seorang lelaki ini jumpa Rasulullah, bertemu Rasulullah, kemudian bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah itu iman? Rasulullah ditanya perihal iman. Baginda Rasulullah SAW pun menjawab atau bersabda, jadi apabila kamu berasa gembira terhadap amalan baik kamu dan bersedih atas amalan buruk kamu, maka kamu ialah seorang yang beriman. Itu Mustadrak Imam Al-Hakim, hadis riwayat Imam Al-Hakim. Jadi kalau boleh termasuk orang yang beriman ini, jadi kalau dia beramal kebaikan, dia merasa gembira. Tapi kalau beramal keburukan, amal dia lepas maksiat, dia terus bersedih. Kalau boleh, nasihat-nasihat ulama nih, kalau kita tengah rame-rame kumpul sama kawan-kawan, jumpa kawan, maka jangan tunjukkan sedihan kita. Kita gembira sebab rahmat Allah. Kita masih hidup, banyak rezeki, masih sehat. Itu termasuk rahmat Allah. Kita tunjukkan kebahagiaan dengan kawan-kawan. Jangan depan kawan kita sedih, mikirkan dosa, jangan. Tapi hendaklah kita menangis jika bersendirian. Jika kita tengah sendirian muhasabah diri, kita ingat dosa-dosa kita, peluang-peluang untuk menangis, untuk bersedih. Tapi kalau tengah berjumpa kawan-kawan, kalau boleh tunjukkan rasa gembira kita, bahagia kita, menunjukkan kita bersyukur atas rahmat Allah yang tak ternilai. Oke, paham? Bersedihlah ketika bersedihan, mengingat akan dosa-dosa kita. Kita istighfar, minta maaf. Cukup, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.